Bapak dan Ibu, teman-teman media yang kami hormati, hari ini kita kumpul kembali untuk mendiskusikan atau mendengarkan berbagai informasi yang kaitannya dengan pelaksanaan TKA pada hari yang kedua. Ya, jadi ini adalah hari yang kedua. Hari pertama kemarin sudah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebelumnya izinkan kami juga untuk menyapa teman-teman media yang sudah hadir pada hari ini, yaitu teman-teman dari Kumparan, dari Detik, dari JPNN, dari TVMU, kemudian dari Suara Merdeka, kemudian dari Tempo, dari Jurnas, dari TVRI News.com, dari Tirto dan dari Medcom, begitu ya. Sebagian sedang berjalan ke lokasi gitu ya, Mas Seno ya. Mudah-mudahan tidak nyasar ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agenda kita simple hari ini, teman-teman media. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan paparan singkat dari Kepala Beskap, Profesor Tony Toharudin, terkait dengan pelaksanaan tes kemampuan akademik hari yang kedua. Hari ini hari Selasa tanggal 4 November 2025. Setelah itu nanti akan kita buka diskusi atau tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin ada yang mau ditanyakan beberapa hal kepada para narasumber yang ada di sini dari Kepala Beskap, kemudian ada Ibu Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kemdikbudrismen, Ibu Pur, dan yang sebelah kiri kita adalah Bapak Handaru, Kepala Bidang di Pusat Asesmen Pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman media yang kami hormati, kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu kita mendengarkan paparan singkat terkait dengan pelaksanaan TKA pada hari yang kedua. Kepada Kepala Beskap, Bapak Profesor Tony Toharudin, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ses, Ibu Inspektur, dan Ketua Tim Mas Handaru, dan juga Bapak Ibu sekalian dari media yang sudah hadir pada sore hari ini. Seperti hari kemarin kami harus menyampaikan progres dari pelaksanaan TKA pada hari kedua. Seperti yang disampaikan Pak Ses, alhamdulillah berjalan baik, tertib dan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa TKA ini adalah berbasis asesmen kompetensi yang merupakan strategi besar dari kementerian untuk penguatan kualitas pendidikan dan juga peningkatan kesiapan dari para murid kita untuk menuju pada jenjang pendidikan lebih lanjut. Laporan pada hari ini, kebetulan sesi terakhir masih berjalan, sebentar lagi selesai, bahwa pelaksanaan gelombang pertama, jadi ini masih gelombang pertama tanggal 3 dan 4. Kalau tanggal 3 mata pelajaran wajib, ya. Kalau sekarang mata pelajaran pilihan. Dan tingkat partisipasinya masih tetap konstan sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar di tes kemampuan akademik tahun ini. Dan juga tentunya kami didukung oleh sinergi yang sangat kuat antara kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan bahkan perguruan tinggi yang membantu kami di dalam pengawasan tes kemampuan akademik ini.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita memang ada posko ya, posko teknis dan posko non teknis. Jadi posko teknis berkaitan dengan kita harus memonitor secara sistem, dashboard monitoring system untuk seluruh satuan pendidikan yang menyelenggarakan TKA, dan yang non teknis semua kita undang dari seluruh provinsi dan juga Kanwil Kemenag untuk hadir di sini di dalam rangka memantau setiap provinsi masing-masing sehingga pelaksanaan TKA ini bisa terkontrol dengan baik dan terpusat. Next. Data berdasarkan, dan ini adalah data terkait dengan peserta, bahwa kalau lihat dari angka lebih dari 1,9 juta mengikuti ujian ini setiap hari, hari ke-1, hari kedua. Jadi persentasenya 98% mungkin tingkat kehadiran nasional. Kemudian dilaksanakan di lebih dari 22.000 sekolah dengan modenya fully online, daring. Dan lebih dari 4.000 sekolah modanya adalah semi online, semi daring. Angka jelasnya ada di layar. Kemudian tentunya di hari kedua ini juga sama seperti hari pertama, didukung oleh 28.000 sekian pengawas, kemudian 1.710 penyelia perguruan tinggi yang mengawasi seluruh sekolah dengan cara daring, dengan ada 16 perguruan tinggi negeri yang berkolaborasi dengan kami untuk mengawasi jalannya pelaksanaan TKA ini, dan juga didukung oleh proktor lebih dari 31.000 untuk yang daring dan kira-kira 7.000 proktor untuk semi daring. Pada hari kedua ini seperti yang saya sampaikan, mata pelajarannya adalah mata pelajaran pilihan yang sudah dipilih oleh masing-masing individu siswa, ya, berdasarkan Kepmen 102 2025 terkait dengan mata pelajaran pilihan sesuai minatnya mereka di perguruan tinggi. Ada 19 pilihan yang dipilih oleh para peserta TKA, ya, ada MIPA, ada IPS, ada bahasa dan seterusnya, ada 19. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keberhasilan di hari ke-1 dan hari kedua di dalam pelaksanaan TKA ini tentunya menunjukkan bahwa kita siap secara teknologi dan juga pengendalian mutu asesmen nasional yang saya kira semakin kuat yang dilakukan oleh kita. Kemudian kalau saya menjelaskan tentang dampak strategis untuk pendidikan, bahwa kita ini sedang memetakan ketimpangan pembelajaran secara akurat. Jadi data TKA ini nanti akan menjadi pondasi intervensi kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi sekolah dan juga daerah, ya, yang nanti perlu banyak refleksi terkait dengan tenaga pendidik maupun kualitas lulusan kita. Kemudian yang berikutnya, bahwa pilihan mata pelajaran pada hari kedua ini tentunya bisa membantu para siswa kita mengenali kekuatan dan juga arah masa depan mereka, karena ini adalah pilihan mereka. Dua mata pelajaran pilihan ini adalah pilihan pure mereka yang tentunya berdasarkan prosedur pendaftaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian berikutnya ada lagi? Ya, mungkin saya memberikan statement di akhir bahwa kolaborasi antara kami, pusat dan daerah, dan juga kesiapan sekolah, serta semangat dari para guru, para siswa di seluruh Indonesia
membuktikan bahwa TKA bukan hanya pelaksanaan teknis, tetapi sama-sama komitmen nasional untuk menghadirkan pendidikan bermutu dan berintegritas untuk semua. Jadi ini adalah suatu sign positif buat kita dengan antusiasme yang cukup tinggi, menandakan bahwa budaya mutu kita semakin kuat dan berkomitmen bersama, berikhtiar bersama, menjadi gerakan bersama untuk pendidikan bermutu untuk semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, report untuk di hari kedua. Dan saya mengundang Ibu Inspektur karena di dalam SOP kita ya bahwa Kepmen 95 ya tahun 2025 ya selalu ada pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta TK. Dan pelanggaran itu akan di follow up melalui laporan-laporan atau berita acara yang nanti kami kolektif, kemudian kami serahkan nanti ke inspektorat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan sanksinya sudah sangat jelas di Kepmen 95 tahun 2025. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Beskap. Sebelum kita sambung dengan diskusi, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemdikdasmen, Pak Anang. Selamat datang. Kemudian juga Kepala Pusat Perbukuan Beskap Kemdikdasmen, Pak Supri juga sudah hadir. Terima kasih Pak. Dan teman-teman dari tim staf khusus Menteri bidang komunikasi, ada beberapa juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Edi, Pak Hafiz. Ya. Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Beskap terkait dengan hal-hal yang terjadi di hari kedua. Secara umum Pak Kepala Beskap menyampaikan pelaksanaan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tadi sudah disampaikan, dan kami terus berkomitmen untuk menjaga dan mengawal tes kemampuan akademik ini agar terus terjaga integritas, kejujuran dan sebagainya, karena bagian dari proses untuk perbaikan mutu pendidikan nasional.